bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 3 April 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, cinta berujung pengkhianatan, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gurdiana PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon semoga dalam memasuki pekan suci ini, kami sungguh-sungguh mampu untuk merenungkan misteri penderitaan Putra-Mu, yang pada akhirnya membuat kami juga mampu untuk melihat pengalaman hidup kami sendiri sebagai bagian dari pengalaman hidup Yesus. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu, Bapa, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus
adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta berujung pengkhianatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang yang kita anggap baik, yang kita anggap sahabat atau teman, pada suatu waktu bisa saja menjadi musuh atau boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Dalam Injil hari ini menampilkan kepada kita tentang perbuatan baik yang ditunjukkan oleh dua orang bersaudara kepada Yesus. Kedua orang itu adalah Maria dan Marta. Maria dan Marta ditampilkan sebagai sosok yang setia melayani Yesus. Cara pelayanan yang diberikan keduanya berbeda, tetapi bahwa keduanya sama-sama memiliki niat yang sama, yaitu mau melayani Yesus. Pada bagian lain, Marta ditampilkan sebagai seorang yang sibuk untuk melayani Yesus, sementara Maria setia mendengarkan Yesus. Menjadi seorang yang super sibuk ada baiknya, tetapi tidak baik jika sampai lupa waktu untuk mendengarkan Tuhan. Mesti ada keseimbangan antara doa dan karya. Kita boleh fokus dengan karya atau pekerjaan kita, tetapi sekali lagi kita tidak boleh lupa untuk memberi waktu bagi Tuhan, untuk Dia mendengarkan Dia, apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, tokoh lain yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini adalah Yudas Iskariot. Kita tahu bahwa Yudas adalah salah satu murid dari Yesus, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Sebagai murid artinya bahwa dia memiliki kedekatan dengan sang guru. Artinya dia mengetahui dengan baik apa yang diajarkan oleh Yesus, karena di mana sang guru ada, di situ pula murid berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Yang terjadi dengan Yudas sangat berbeda. Dia menjadi seorang pengkhianat oleh karena tergiur dengan harta duniawi, yaitu uang 300 perak. Sang guru yang selalu ada bagi mereka dijualnya seharga 300 keping perak. Cinta akhirnya berujung pengkhianatan. Sang guru yang begitu mengasihi dan mencintai mereka dikhianati begitu saja. Benarlah kata Yesus bahwa Aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada bacaan hari ini mau mengajak kita untuk belajar dari kedua tokoh tadi, yaitu Maria dan Marta. Kita diajak untuk memiliki keseimbangan dalam hidup kita, baik antara hidup doa maupun hidup karya. Kita perlu mengatur keseimbangan antara hidup doa dan hidup karya, dan kita berjuang untuk meninggalkan sikap-sikap kemunafikan kita seperti yang dimiliki oleh Yudas Iskariot, yang pada awalnya sangat mengasihi Yesus, tetapi kasihnya itu berujung pengkhianatan. Kita hendaknya tidaklah demikian. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita selalu disanggupkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama dengan mewujudkan sikap kontemplatif dalam aksi. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi biarawan-biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan-biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan dan tertimpa bencana alam, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan dan tertimpa bencana alam memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha membantu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.